Halo bro, ketemu lagi dengan Mimin di berita update terkini MotoGP. Pramusim MotoGP 2025 resmi dimulai dengan serangkaian tes di sirkuit Sepang, Malaysia. Tes ini menjadi momen penting bagi kelima pabrikan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan mereka sebelum musim baru dimulai. Berikut ini adalah analis mendalam tentang performa masing-masing pabrikan selama tes tersebut. Ducati kembali menunjukkan dominasinya dalam tes pramusim ini. Alex Marquez yang mengendarai GP24 milik tim Gresini berhasil mencatat waktu tercepat, membuktikan bahwa motor Ducati masih menjadi yang terbaik di grid. GP24 yang memenangkan hampir semua balapan di musim 2024 tetap menjadi motor yang sulit dikalahkan. Namun, Ducati menghadapi tantangan besar, yaitu bagaimana mengembangkan motor yang sudah hampir sempurna ini. Oleh karena itu, fokus utama mereka saat ini adalah pada pengembangan fairing, sasis, dan mesin baru. Keputusan pengembangan mesin menjadi krusial, terutama dengan aturan pembekuan mesin yang akan berlaku mulai 2026. Meskipun Fabio mengalami kecelakaan pada hari pertama, performa Francesco Bagnaia yang menempati posisi kedua dan kecepatan Marquez dalam simulasi sprint menunjukkan bahwa Ducati masih sangat perkasa. Satu-satunya catatan negatif adalah waktu tes yang tidak lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Tes pramusim Aprilia dimulai dengan buruk. George Martin, Raul Fernandez, dan Ai Ogura mengalami kecelakaan pada hari pertama, dengan hanya Ogura yang mampu melanjutkan tes hingga hari ketiga. Pembalap Jepang itu menunjukkan kemajuan dengan mencatat waktu 1 menit 57 detik. Tetapi sebagian besar pekerjaan untuk mengembangkan motor berfokus kepada Marco Bezzecchi yang masih baru sebagai pembalap Aprilia. Bezzecchi mencatat waktu yang kurang mengesankan dan berada di belakang pembalap Honda pada hari terakhir. Namun, kerja kerasnya bersama pembalap penguji Lorenzo Savadori membantu tim menyelamatkan situasi. Tetapi secara keseluruhan, tes ini sulit disebut sukses bagi Aprilia, terutama dengan absennya dua pembalap utama mereka. KTM datang ke Sepang dengan sejumlah pembaruan, termasuk bagian belakang baru yang dilengkapi mass damper. Tujuannya adalah mengatasi masalah getaran yang muncul sejak Michelin memperkenalkan ban belakang baru pada tahun 2024. Sayangnya, masalah tersebut belum sepenuhnya teratasi. Pedro Acosta menjadi satu-satunya pembalap KTM yang masuk 10 besar, sementara Brad Binder yakin tim sedang menuju ke arah yang benar. Namun performa KTM secara keseluruhan masih jauh dari posisi terdepan, dan mereka tampaknya belum membuat lompatan signifikan dibandingkan musim sebelumnya. Yamaha menunjukkan kemajuan yang menggembirakan setelah beberapa tahun mengalami penurunan performa. Fabio Quartararo, juara dunia 2021, mencatat waktu terbaiknya di Sepang dengan 1 menit 56 detik. Sebuah pencapaian yang belum pernah ia raih sebelumnya. Waktu ini hanya terpaut 1/10 detik dari catatan waktu terbaik tes ini. Meskipun grip lintasan yang tinggi menjadi faktor, Yamaha berhasil memangkas 0,8 detik dari waktu tes mereka di Sepang 2024. Performa ini menunjukkan bahwa Yamaha mungkin telah menutup jarak dengan KTM dan Aprilia, meskipun masih berada di belakang Ducati. Honda tetap menjadi pabrikan dengan performa terburuk dalam tes ini. Meskipun mereka telah membuat kemajuan, pesaing mereka juga melakukannya, sehingga Honda masih tertinggal. Luca Marini mengakui bahwa motor Honda lebih mudah dikendarai, tetapi masih kekurangan dalam hal grip dan top speed. Secara keseluruhan, tes ini tidak bisa disebut bencana bagi Honda, tetapi mereka tampaknya telah ditinggalkan oleh Yamaha, dan kini menjadi pabrikan yang paling tertinggal di grid. Tes MotoGP Sepang 2025 memberikan gambaran awal tentang keseimbangan kekuatan di grid musim ini. Ducati masih menjadi pabrikan yang harus dikalahkan,
dengan performa GP24 yang terus mendominasi. Kecepatan Alex Marquez dan Pecco Bagnaia menegaskan bahwa motor mereka tetap menjadi patokan utama di MotoGP. Namun, tantangan terbesar bagi Ducati adalah bagaimana mengembangkan motor yang sudah sangat superior. Dengan pembekuan pengembangan mesin yang akan dimulai pada tahun 2026, keputusan mereka dalam tes ini akan berpengaruh besar terhadap masa depan. Meski tidak lebih cepat dibandingkan tahun lalu, Ducati tetap terlihat solid dan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Sebaliknya, Aprilia menghadapi awal yang sulit dengan 3 kecelakaan di hari pertama. Kehilangan Jorge Martin dan Raul Fernandez membuat pengembangan motor menjadi lebih sulit, meninggalkan tanggung jawab besar di pundak Marco Bezzecchi yang baru bergabung. Walaupun Bezzecchi dan Lorenzo berusaha menyelamatkan pengujian, performa mereka belum cukup meyakinkan. Ini menjadi peringatan bagi Aprilia bahwa mereka masih harus bekerja keras untuk menutup celah dengan Ducati. KTM membawa sejumlah inovasi teknis, tetapi masalah getaran yang mengganggu sejak tahun 2024 masih belum sepenuhnya teratasi. Pedro Acosta menunjukkan potensi dengan masuk 10 besar, tetapi secara keseluruhan KTM belum menunjukkan peningkatan signifikan. Brad Binder tetap optimis dengan arah pengembangan, namun sulit membayangkan KTM bisa menyaingi Ducati dalam waktu dekat. Yamaha mungkin menjadi kejutan terbesar dengan peningkatan signifikan. Fabio Quartararo berhasil mencetak waktu terbaiknya di Sepang, hanya terpaut 0,1 detik dari puncak. Ini menunjukkan bahwa Yamaha akhirnya bergerak maju setelah beberapa musim sulit. Sebaliknya, Honda masih terpuruk sebagai pabrikan terlemah. Meski motor mereka lebih mudah dikendarai, grip dan top speednya masih menjadi masalah utama. Jika tidak ada perubahan besar, Honda tampaknya akan tetap berada di barisan belakang sepanjang musim.